kembali lagi bersama saya Bagus Bernanugraha selaku host di Bapinukes. Tentu saja jika kita sudah membahas Bapinukes nih, kita tidak menghadirkan narasumber yang biasa-biasa saja. Tentu saja kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Seperti yang sudah hadir kali ini di siang hari ini ada Kak Tio selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Kak. Nama saya Tio Rizky. Saya di sini adalah mahasiswa semester 6. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua DPM FKIP pada periode 2020. Kak Tio ini asli sini nggak sih, Kak? Enggak, Kak. Saya bukan asli sini. Saya itu aslinya dari Kabupaten Batang. Mungkin teman-teman ada yang tahu Kabupaten Batang? Itu dekatnya sama Pekalongan. Nah, itu adalah Kabupaten Batang. Nah, jangan-jangan ada yang nih yang panggilnya Kak Tio nonton. Kayaknya ada nih kayaknya. Oke, jadi Kak Tio ini perantau ya? Iya, betul. Sama kayak saya. Jadi Kak Bagus dari mana aslinya? oh, aku dari Wonosobo, Kak. Dingin ya, Kak, di atas? Dingin, tapi nggak sedingin sikapnya sih, Kak. Oke, jadi kalau ini kan selaku ketua DPM FKIP kan ya, Kak? Iya, betul. Nah, kalau sebenarnya kalau kita membahas langsung ke DPM FKIP itu terlalu jauh ya, Kak, karena sejak dari SMP dan juga SMA itu prestasinya sudah sangat luar biasa. Jadi Kak Tio ini pernah bersekolah di MTS Agung Alim Blado, lalu SMA-nya ada SMA Negeri 1 Bandar. Prestasinya juga tidak kaleng-kaleng, teman-teman. Ini kita bahas dari lingkup SMP dan SMA dulu ya. Yang pertama dari SMP itu ada juara 2 LCC tingkat kabupaten. Lalu ke jenjang SMA itu ada Paskibraka Kabupaten Batang 2021, perwakilan OSN Kebumian tingkat kabupaten yaitu pada kelas 11 dan juga kelas 12. Lalu ada medali perak Olimpiade Nasional Cabang Kimia. Nah, ini unik teman-teman karena yang prestasi yang pernah diraih ini kan berhubungan dengan kepintaran lah ya, Kak. Intinya yang menguji otak gitu lah ya. Nah, ini ada nyempil satu nih, Kak, Paskibraka Kabupaten Batang. Ini unik sekali. Mungkin boleh diceritakan Kak itu bagaimana? Ya, kalau untuk Paskibraka kan sebenarnya saya ikut organisasi pasti sama ekstra ya, Kak, terkait pramuka. Nah, pas itu tuh kebetulan di pramuka tuh ada pamflet gitu, kayak ada pendaftaran Paskibraka. Tapi pas itu saya belum sempat tertarik nih. Terus dari pembina itu ngajak kayak semua yang cewek-cowok tuh yang tingginya di atas 165 itu disuruh daftar Paskibraka gitu, dan ada seleksi cara jemput bola atau dari sana itu yang ke sekolahan. Terus saya masih ingat banget itu di hari Jumat, dari sana tuh ke sekolahan saya. Terus itu masih di jam 10 itu masih hujan gitu kan. Itu kan masih corona juga, jadi masih terbatas ya, Kak. Terus diseleksi lah kita di sana dari PBB terlebih dahulu. Terus ternyata saya tuh masuk ke dalam kriteria untuk yang dijemput bola bersama 7 teman saya kebetulan pada saat itu, dan kita dipastikan untuk lolos tahap 1. Jadi kita tinggal mengikuti tahap kedua yang dimana itu disarakan langsung di Kabupaten Batang terkait tes wawancara dan lain sebagainya. Tapi ada cerita lucunya nih, Kak. Apa nih? Nah, setelah di hari Jumat itu kan gak bisa lama-lama di sekolah ya, karena kan masih corona, jadi harus buru-buru pulang gitu. Itu di hari Jumat siang itu sekitar jam 11 itu hujan deras gitu. Terus kan karena perjalanan rumah saya lumayan jauh ke rumah dan masih lewat jalan yang agak susah gitu kan. Karena buru-buru saya itu sama teman saya itu ngebut kita. Dan nggak lihat di depan tuh ada mobil lewat. Waduh. Jadi kita tuh kecelakaan lah di situ kan. Kecelakaan, tangan saya tuh sempat terkilir sama kaki juga kan. Terus saya sudah panik nih. Saya udah lolos, terus saya belum tahu perkiraan tes selanjutnya itu kapan gitu kan. Karena tes selanjutnya itu ternyata ada tes PBB lagi gitu, dipastikan lagi. Dan saya sempat mau pesimis gitu, dan teman saya itu bilang nggak usah pesimis dulu, kita tanya dulu konfirmasi kira-kira berapa lama sih sebenarnya buat tahap selanjutnya. Dan ternyata kurang lebih itu adalah 3 minggu. Jadi saya 3 minggu itu benar-benar kayak masih bimbang gitu, mau tak lanjutin atau enggak gitu kan. Karena masih pemulihan ya, Kak? Iya, masih pemulihan. Jadi kayak, dan ternyata di 2 minggu itu sudah mulai membaik, cuma tinggal ya di tangan masih ada kerasa kayak sakit-sakit biasa aja gitu. Dan alhamdulillahnya pas di seleksi yang secara offline di sana saya masih lolos, dan alhamdulillah di tahap terakhir saya masuk ke dalam 75 anak yang kepilih sebagai calon Paskibraka pada tahun 2021. Wah, sangat membanggakan ya, Kak. Nah, teman-teman, prestasinya tentu saja tidak hanya berhenti di SMP ataupun SMA, di kuliah tidak kalah luar biasa prestasinya. Yang pertama pernah mengikuti Olimpiade Nasional PPKN, yang kedua ada lolos sertifikasi internasional Microsoft Certified Educator atau MCE pada semester 5, dan juga ada ONMIPA PT cabang kimia tingkat wilayah perwakilan Universitas Sidat. Mungkin dari
tiga prestasi ini apa yang paling berkesan Kak mungkin, atau paling memiliki arti lah di diri Kak Tio ini? Kalau untuk ini paling memiliki arti sebenarnya semuanya ada Iya. artinya masing-masing ya Kak. Iya, betul. Tapi kalau yang paling berkesan itu sebenarnya di ONMIPA ini Kak. Karena kan saya ONMIPA ini adalah di tahun saya terakhir ya secara nggak langsung, karena kan saya juga udah semester 6 jadi kan udah harus mulai fokus skripsi gitu kan. Nah ONMIPA ini sebenarnya saya sudah ikut dari 2 tahun sebelumnya, di tahun pada 2023, 2024 sama 2025 itu udah sempat ikut nih. Ternyata di 2024 itu saya masih nyoba-nyoba kan, jadi masih semester 2 kayak anggapannya ya udahlah nyoba aja kayak buat asik-asik gitu kan. Ternyata saya kok soalnya susah banget ya ternyata ya. Meskipun kan saya kan dari pendidikan IPA nih, ternyata soal kimia tuh gak semudah itu ternyata. Jadi kayak oh yaudah saya udah pesimis kayak udahlah nggak lolos nggak apa-apa. Terus di 2025 saya udah nyiapin diri kayak bener-bener tak siapin kayak harus bisa nih, harus tembus 5 besar buat makin untidar gitu kan. Ternyata masih belum juga dikasih kesempatan sama Tuhan buat makilin gitu. Terus di tahun terakhir kemarin di tahun 2026 itu saya udah nggak mau daftar karena udah pesimis kayak Allah saya pengen nggak lolos lagi gitu kan. Dan dari dosen itu, salah satu dosen panitia itu adalah dosen prodi saya sendiri. Beliau menghubungi kayak coba Mas Tio daftar lagi, disiapin lagi gitu kan. Nah di situ saya benar-benar kayak ya udahlah daftar nanti kerjain sebisanya aja gitu kan. Dan ternyata pas saya ngerjain tuh ngerasa kayak udah familiar gitu sama soalnya karena tahun sebelumnya juga udah sempat ikut kan. Dan hasilnya itu ternyata saya alhamdulillah masuk di 5 besar untuk makilin Universitas Tidar di tingkat wilayah gitu. Jadi ya sampai sekarang sih kita masih nunggu yang hasil tingkat wilayah karena baru aja minggu kemarin baru seleksi yang tingkat wilayahnya. Sangat berkesan ya Kak, karena berkali-kali mencoba, 3 kali ya Kak, bahkan ya, betul, 3 kali. Bahkan 2 kalinya gagal dan akhirnya yang terakhir ini berhasil. Iya betul sekali. Nah sebagai ketua DPM FKIP Unidar ini yang lingkupnya fakultas ini luar biasa sekali ya teman-teman. Tentu saja Kak Tio ini tidak hanya sebatas langsung berada di DPM FKIP atau menjadi langsung ketua, kan tidak mungkin ya teman-teman. Nah pengalaman organisasinya juga sangat banyak teman-teman. Seperti ada waktu SMP ini pernah mengikuti OSIS dan juga Pramuka. Pada SMA ada OSIS, Pramuka, dan Gesit. Gesit ini apa sih Kak? Ngomong-ngomong. Ya kalau Gesit sebenarnya tuh karena dulu kan masih adanya katanya kan literasi Indonesia kan masih kategori rendah kan. Oh iya betul. Dan kita tuh sempat ada, kita nggak tahu sih bagian atau bentuknya tuh, kita sempat ada 7 anak ngumpul secara bersama karena awal itu dari sekolah tuh meminta bantuan kita buat adanya jurnalistik gitu kan. Setelah jurnalistik ini dari dosen pengampu itu ternyata tiba-tiba malah kita suruh membuat adanya sebuah organisasi tambahan atau ekstra tambahan di sekolah supaya meningkatkan literasi gitu. Jadi kita muncul ada namanya Gesit atau Gerakan Semandar Literasi. Jadi Gesit ini tuh kita ciptakan di kelas 8 itu masih bersifatnya komunitas, dan saat kita kelas 9 ternyata Gesit itu dipatenkan dari sekolah kita jadi sebuah ekstra gitu. Jadi kita ekstra namun pendaftaran itu sangat terbatas. Jadi hanya anak-anak tertentu dan ada sistem seleksinya itu sangat ketat karena tidak semuanya bisa masuk karena ini lumayan berkesan gitu. Jadi ini kita ciptakan dan semester di kelas 9 itu dipatenkan, dan dari kita bertujuh itu mendapatkan penghargaan atau dikategorikan sebagai siswa berprestasi yang bisa menciptakan ekstra baru, dan sampai saat ini ekstranya masih berjalan dan alhamdulillah sudah semakin berprestasi di ekstranya, dan kita juga masih berkomunikasi terus sama adik-adik kita di sekolahan kita juga. Berarti masih berkelanjutan sampai sekarang ya? Masih berkelanjutan dan sekarang masih makin berkembang, dan kalau ada event-event lomba kayak mungkin puisi dan sebagainya itu kita juga berkontribusi karena di Gesit itu tidak hanya literasi juga, tapi kita juga mendukung mereka untuk terkait event kayak pembuatan esai, LKTI dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar bukan hanya sekedar organisasi, tapi juga kita membangun mereka untuk supaya berkembang melalui adanya ekstra ini. Wah, dari SMP sampai ke SMA aja udah luar biasa sekali loh teman-teman. Nah, kuliah juga nggak kalah luar biasa nih. Yang pertama itu pernah menjadi staf PSDM di Himapipa tahun 2024. Kemudian ada DPM FKIP 2025 sebagai Ketua Komisi Legislasi, dan yang saat ini merupakan Ketua Umum DPM FKIP tahun 2026. Nah, sebenarnya kan udah 2 periode ya Kak di DPM. Motivasi awal untuk masuk DPM ini apa Kak? Karena sebenarnya DPM, tentang Ketua DPM atau tentang DPM kan akan kita bahas banyak nih di podcast kali ini. Nah, itu motivasi awalnya gimana nih Kak? Kalau motivasi sebenarnya kan pas saat saya di himpunan atau di Himapipa itu kan
saya staf SDM ya, saya tuh ternyata baru tahu bahwa di universitas itu ada 2 organisasi yang berbeda sifat, ada legislasi dan eksekutif gitu kan. Ternyata ada legislasi itu adanya DPM cuma satu-satunya. Jadi saya ngerasa saya ingin berorganisasi tapi tidak terlalu memakan waktu buat saya gitu. Jadi saya nyobalah daftar di DPM FKIP pada tahun 2025. Dan luar biasanya dari teman-teman DPM FKIP tahun 2025 itu mereka memberikan amanat kepada saya sebagai ketua komisi 1 atau komisi legislasi, di mana saya juga masih belajar ilmunya terkait belum pernah bergabung tiba-tiba jadi ketua komisi kan. Nah itu adalah motivasi saya karena saya ingin mencari pengalaman terkait organisasi yang berbeda ranahnya. Dan setelah saya masuk ternyata ternyata DPM itu seperti ini kerjanya, saya juga merasa nyaman terkait DPM dan sampai sekarang berlanjutlah saya juga di periode selanjutnya saya alhamdulillahnya mendapatkan amanat untuk menjadi ketua DPM FKIP di periode kali ini. Oh, luar biasa sekali ya Kak, yang awalnya hanya ketua komisi legislasi langsung menjadi ketua umum ya Kak ya, luar biasa sekali. Nah, kalau faktanya ternyata tahun 2026 ini lebih banyak anggota yang rekrutan baru ya Kak. Nanti lebih dominan yang baru kan, maksudnya lebih banyak jumlahnya daripada yang dari tahun lalu. Nah, itu proses adaptasinya tuh lebih sulit atau sebenarnya sama sih Kak? Kalau terkait rekrutan kan sebenarnya kalau organisasi kan betulnya ada reorganisasi ya, untuk ada perubahan fungsional dan sebagainya kan. Ya emang tahun kali ini untuk 50% lebihnya itu adalah anak-anak baru. Terus kalau untuk adaptasinya bagaimana? Karena DPM ini adalah emang pembukaannya di semester genap tentunya, dan mereka tuh masih dari eksekutif biasanya kebanyakan. Jadi lewatnya adalah saya berkomunikasi dengan mereka secara satu persatu pendekatannya terkait mereka sudah tahu belum sih terkait DPM seperti apa jalan kerjanya. Terus kalau mereka udah tahu satu persatu, baru saya datang ke dalam satu biro maupun satu komisi. Karena kan DPM ada biro dan komisi. Kalau mereka udah saling tahu antar komisi dan antar biro dan biro, baru saya satukan mereka di dalam satu kegiatan secara langsung. Nah ini saya juga membuat adanya yaitu kita adanya namanya evaluasi tiap bulan gitu. Sebenarnya evaluasi ini bukan hanya sebuah nama, namun kegiatannya bukan hanya sekedar evaluasi aja, tapi kita melakukan pendekatan bersama anggota supaya kita tuh saling tahu bahwa mereka ada keluh kesah nggak sih selama kegiatan di DPM, atau mungkin mereka ada keluh kesah antar anggotanya dan sebagainya. Jadi pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan secara ngobrol, terus pendekatan kayak organisasi itu jangan dibuat sepaneng, di sini adalah berjalan bersama dan tumbuh bersama gitu. Masya Allah. Nah, saya kan sebenarnya sebagai host ini kan juga ikut organisasi kan Kak. Nah biasanya dalam setiap periode ini ketua organisasi ini kan biasanya punya sesuatu yang ingin membawa perubahan gitulah Kak, sesuatu yang berbeda lah mungkin dari ketua yang sebelumnya. Nah itu kira-kira seperti apa? Kakak ada nggak sih yang kayak ingin dimajukan atau hal baru apa yang ingin dimasukkan ke DPM FKIP ini? Kalau dari saya sendiri kan saya itu membawa namanya itu adalah TKA membawa perubahan. Kenapa TKA? Yang pertama T-nya itu adalah transformasi, K-nya itu kolaborasi, serta A-nya adalah adaptif. Kenapa membawa transformasi? Saya harapannya adalah anak-anak baru ini kita bisa membawa transformasi di lingkungan FKIP supaya bagaimana DPM itu bisa berjalan dan terus DPM itu bisa dikenal oleh masyarakat di lingkungan kampus gitu. Karena kan sampai saat ini mungkin dari teman-teman masih belum tahu ya terkait bahwasannya DPM itu seperti apa. Jadi kita ingin bertransformasi bahwa DPM itu kita seperti ini kerjanya, terus kita tidak hanya sebuah organisasi tapi kita juga ada lokan dan sebagainya. Terus yang kayaknya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah kolaborasi antara ormawa eksekutif dan legislatif. Meskipun DPM bersifatnya masih legislatif, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk bekerjasama gitu Kak. Jadi ibarat kata tuh kita tuh awalnya tidak bisa bersatu, namun kita bisa disatukan dengan adanya mahasiswa yang ada di situ. Jadi kita harus menyatukan visi misi untuk membangun sebuah perubahan untuk mahasiswa yang ada di lingkungan FKIP. Terus yang terakhir ada adaptif. Adaptif adalah kita tuh tidak bisa berdiri dengan satu aturan yang kaku gitu. Tadi kita tuh harus fleksibel gitu, bahwasanya apakah peraturan itu masih relevan atau tidak, dan kalau misal emangnya tidak relevan, maka kita harus melakukan perubahan supaya bisa berjalan terus, tidak ada namanya tekanan atau mungkin kayak kok DPM tidak berjalan sesuai kondisi atau seperti itu. Jadi kita harus melakukan adanya perubahan, kolaborasi serta adaptif. Jadi untuk DPM ini saya membawanya tuh TKA membawa perubahan dengan moto tumbuh bersama berkembang bersama. Wah luar biasa sekali. Ini kok kayak familiar gitu ya Kak singkatannya. TKA kayak apa sih, kayak tes ya Kak? Iya kayak bener tes yang kemarin itu yang buat anak-anak sekolah gitu. Oh iya betul sekali. Pantes nggak asing ternyata dari itu ya.
Nah, biasanya kalau mahasiswa nih, kalau biasanya udah sibuk kan nggak cukup sibuk doang gitu, maunya yang sibuk banget gitu nih Kak. Bisa kan banyak nih yang udah ikut organisasi banyak. Nah, tambah lagi dengan menjadi asisten dosen atau praktikum. Nah, Kakak sendiri ada nggak sih menjadi seperti itu? Ada sih Kak, saya juga ada ikut jadi asisten praktikum. Kalau untuk asisten praktikum saya ikuti mulai di semester 4 itu, tapi saya linjur Kak, jadi bukan di prodi saya sendiri. Wow. Saya itu ikut karena kan di universitas kan ada prodi baru ya Kak, farmasi gitu kan. Oh iya. Dan itu kebetulan pas itu tuh ada open recruitment asisten praktikum, dan saya cobalah iseng daftar gitu kan. Saya juga nggak kayak berharap masuk gitu kan. Jadi dan ternyata saya masuk di semester 4 itu saya satu kali ikut, terus semester lanjutnya saya mendapat penawaran dari dosen bahwa untuk melanjutkan jadi asisten praktikum, dan kebetulan bahkan di semester 5 itu saya langsung jadi asisten praktikum 2 mata kuliah sekaligus. Wah. Dan sampai sekarang saya juga masih di asisten praktikum di farmasi di semester 6. Jadi kurang lebih itu saya 3 semester berturut-turut jadi asisten praktikum di farmasi. Sampai sekarang masih jadi semester 6 ini kan Kak? Masih jadi asisten praktikum di mereka. Oh wow. Jadi Kakak ini kan sekarang jabatannya menjadi ketua DPM FKIP kan Kak? Tingkat fakultas itu luar biasa sibuknya pasti ya Kak? Iya. Nah, bagaimana sih cara mengatur waktunya antara kuliah, asisten praktikum atau asisten dosen ini, dan juga sebagai ketua DPM FKIP ini? Kalau dari saya sendiri kan, saya tentunya sebelum ngambil keputusan ini kan udah dipikirkan dulu kan terkait resiko apa yang bakal muncul kan. Jadi kalau untuk saya tuh, saya awalnya masih sulit gitu Kak, pas di semester 4 tuh kayak bener-bener udah organisasi, udah aspek kayak gak bisa bagi waktu nih. Tapi saya tuh iseng lah gitu, kayak scroll di TikTok kayak nyari tips bertahan hidup gitu. Kalau saya tuh bilangnya tuh bertahan hidup. Karena kan kita berjuang ya, kayak saya harus bisa masuk sini, harus selesaikan ini. Jadi kayak tips bertahan hidup, dan ternyata itu ada salah satu yang menarik itu adalah kita buat to-do list kayak tiap minggu atau apa gitu. Jadi kalau saya tuh buat to-do list kayak tiap rekapan tiap seminggu sekali, harus hal apa aja yang harus saya selesaikan. Terus satu minggu itu apa aja sih rangkaian-rangkaian yang harus saya selesaikan, mungkin jadi asprak, terus atau tugas dan sebagainya. Jadi saya harus sambil membuat to-do list, terus saya kerjakan lain sebagainya dikerjakan. Terus saat kuliah nih, misalnya ada jeda mata kuliah, saya nggak pulang ke kos, tapi saya lebih milih ke kampus di perpustakaan gitu buat mengerjakan tugasnya. Jadi kayak benar-benar saya tuh memanfaatkan waktu yang ada gitu Kak. Jadi saya tidak mau menjadi alasan organisasi sebagai kelemahan saya gitu. Saya inginnya tuh organisasi ini adalah sebagai motivasi saya untuk terus berkembang gitu, tidak hanya berkembang melalui mungkin terkait pemikiran, tapi saya juga berkembang melalui pelakuan saya di kampus, terus berkembang untuk bersama, dan jadi benar-benar kayak tidak mau menjadikan alasan organisasi sebagai penghalang saya gitu. Nah ini nih yang bisa dicontoh para generasi muda atau mahasiswa baru, organisasi itu tidak menjadi alasan ya Kak. Betul, untuk bisa meraih prestasi yang luar biasa. Buktinya Kak Tio ini organisasi iya, asisten dosen iya kan, jalan semua, tapi tetap bisa kuliah dan lancar, berprestasi juga. Nah, saya curiga nih, tadi asisten iya, prestasi iya, organisasi iya, jangan-jangan beasiswa juga iya nih Kak? Ada nggak Kak kira-kira? Kalau beasiswa ada sih Kak, sebenarnya saya beasiswa tuh dari SMA sebenarnya. Jadi di SMA kelas 9 itu saya tuh karena mungkin dulu belum tahu ya, pas berarti sih 10-11 kan belum tahu kayak terkait beasiswa kan. Di kelas 12 itu baru tahu bahwa ada beasiswa dari pemerintah daerah. Itu dulu tuh namanya beasiswa Pemda Kabupaten Batam untuk mahasiswa dan mahasiswa berprestasi gitu. Jadi saya tuh ikutnya di SMA dulu itu di siswa berprestasi, karena saya ada prestasi di Paskibraka Jadi saya daftarkan pakai prestasi Paskibraka serta yang tadi yang perwakilan jadi OSN gitu juga. Ternyata itu saya lolos. Terus di SMA lulus, setelah masuk kuliah tuh saya mendapatkan dua beasiswa sekaligus Kak. Yang pertama itu adalah beasiswa dari Pemda Batang, itu beasiswa calon mahasiswa berprestasi, sama beasiswa dari sekolahan saya. Jadi sekolah saya itu membuat ada sebuah beasiswa untuk 10 anak terbaik dengan kategori prestasinya itu tidak hanya prestasi yang tidak dapat secara nilai, tapi juga prestasi yang di luar nilai gitu. Jadi kombinasi keduanya. Dan kebetulan saya salah satu penerima yang masuk gitu. Jadi di awal masuk kuliah semester 1-2 itu saya
bisa dikatakan kurang lebih mendapatkan ada 3 beasiswa. Yang satu juga pertama dari, mungkin teman-teman juga tahu, ada beasiswa KIPK, yang kedua ada beasiswa Pemda, sama yang satu beasiswa dari SMA saya. Jadi saya berjalan awal-awal dengan 3 beasiswa sekaligus. Wah, luar biasa sekali. Bahkan beasiswanya ini mulai dari SMA ya udah Ya, dari dapat. SMA udah dapat. Dan ini kalau di total tuh 4 berarti ya kak? Kalau berapa? di total kurang lebih, kalau masing-masing ya bisa lebih dari 5 kan dari Pemda kan nggak satu kali ya kan. Kalau iya, Pemda iya, itu iya. berlanjut dari SMA kelas 12, terus mahasiswa semester 1-2, mahasiswa semester 3-4, itu saya sampai di semester 4. Baru di semester 5-6 nya saya tidak mencoba apply kembali karena mungkin ada suatu kendala, jadi saya tidak melakukan pendaftaran kembali. Luar biasa sekali. Jadi tidak hanya membanggakan Untidar Raja, tapi Kabupaten Batang juga bangga nih punya Kak Tio nih. Nah, karena ini kita sudah melihat banyak sekali dan juga mendengarkan banyak sekali pengalaman dan juga prestasi nih Kak. Kira-kira sebagai Ketua DPM FKIP, motivasi apa yang dapat Kakak berikan ke generasi muda yang mungkin banyak nih teman-teman yang sebenarnya tuh takut ingin memulai organisasi, takut mungkin kuliahnya terganggu atau tidak bisa pulkam nih, yang banyak tuh yang kayak gitu. Ini motivasinya apa nih Kak kira-kira? Ya, kalau untuk motivasi sebenarnya sih kembali lagi ke diri kita masing-masing ya Kak. Tapi kalau di saya, selagi masih ada kesempatan, cobalah terus menerus. Jika gagal satu kali, kita masih ada cobaan yang lain. Jadi kalian tuh harus selalu mencoba dan terus berkembang di universitas. Apalagi kalian sudah sebagai mahasiswa, tentunya kan sebuah privilege yang sangat luar biasa ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan privilege itu. Jadi kalian harus memanfaatkan sebaik mungkin dan jangan menggunakan alasan saya belum bisa ini, saya nggak mendaftar tuh, jangan. Tapi kalian tuh harus mulai dari sedikit demi sedikit untuk mendaftar lebih dahulu. Bagaimana kalian mau tahu terkait prestasi kalian kalau kalian tidak mau berusaha dari awal gitu. Jadi lebih baik mencoba dulu, kalau gagal nggak apa, selanjutnya kalian coba lagi sampai batas waktu yang sudah tidak bisa kita tempuh lagi. Jadi kayak benar-benar bercoba sampai di akhir gitu. Dan organisasi itu sebenarnya tidak membuat kita kesusahan itu enggak, tapi lebih ke bagaimana kita memanajemen waktu. Jadi itu benar-benar bermanfaat buat kita. Itu bisa membagi waktu. Oh, saya harus saatnya organisasi, saya saatnya kuliah, saya saatnya jalan tugas tuh. Benar-benar itu kita tuh dilatih gitu. Jadi jangan jadikan organisasi sebagai penghalang kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Nah, luar biasa sekali kan teman-teman. Jangan jadikan organisasi sebagai penghalang untuk tumbuh dan juga berkembang. Nah teman-teman, ini motivasi yang sangat luar biasa, apalagi untuk mahasiswa baru yang ingin mencoba organisasi namun masih ragu. Jangan ragu, karena organisasi itu tentu saja bukan menjadi penghalang kita untuk tumbuh lebih baik lagi, malah menjadi sarana ya Kak, untuk kita lebih berkembang lagi. Terima kasih Kak Tio sudah hadir di podcast saya dan sudah menyempatkan waktunya. Luar biasa sekali bintang tamu kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.